Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membahas kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes mungkin. Dari tahun 2024 sampai sekarang. Mungkin pada tahun 2024 kita mempelajarinya 4 kali. Mungkin pada tahun 25 3 4 kali. Sekarang kesaksian Yohanes pada tahun 2026. Sudah dipelajari lagi untuk pertama atau kedua kalinya ya. Sekarang sayangnya kesaksian itu mungkin sudah kita pelajari untuk ke-8 atau ke-9 kalinya. Mengapa kita begitu sungguh-sungguh mempelajari tentang 4 kitab kesaksian? Yaitu hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita rela meluangkan waktu untuk belajar? Karena satu alasan. Tuhan Yesus Kristus adalah yang Allah janjikan kepada kita. Sama seperti janji Bapa kepada Abraham. Dia berkata, menjadikannya bapa segala bangsa. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Dan pasir di tepi laut. Dia terus percaya, terus percaya. Seiring waktu berlalu, imannya menjadi sepenuhnya penuh. Akhirnya janji itu pun digenapi. Bapa Surgawi memberikan kepada kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kita kasihi, sebagai janji. Memberikannya kepada kita supaya kita memperoleh hidup karena Tuhan. Memperoleh berkat karena Tuhan. Kita terus-menerus menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Terus bercerita. Tanpa terasa janji ini akan turun atas kita lagi. Seperti yang baru saja kita katakan, janji indah yang Bapa berikan kepada kita. Kita mengubahnya menjadi janji yang paling indah. Saat ini total ada 9 nada ya. Tentu di masa depan masih ada nada-nada lain yang juga akan diciptakan. Maka ketika kita menciptakan nada-nada yang paling indah ini, lalu bernyanyi, terus bernyanyi, bukankah hati iman menjadi teguh? Mari kita beri contoh. Misalnya janji terindah Bapa kepada saudara Zebodi. Si Bodi berkata itu adalah matahari dalam Wahyu. Dan bahkan dikatakan pada 2 waktu yang berbeda. Maka sambil bernyanyi terus, bukankah semakin meneguhkan diri sendiri dengan berkata, aku adalah matahari dalam Wahyu, aku adalah Israel. Maka ketika Bapa memberikan kepada kita janji yang indah, kita bernyanyi terus. Sekumpulan anak-anak juga bernyanyi terus, tanpa terasa. Di dalam hati kita. Timbul iman yang sepenuhnya lalu memperoleh. Dulu ketika kita menciptakan lagu pujian. Meskipun lagu-lagu ini juga sangat indah. Tetapi sepertinya walaupun itu pujian kepada Bapa dan Tuhan, sepertinya indah, tetapi sepertinya tidak ada janji atas diri kita. Sepertinya itu janji bagi Dord pada zaman dahulu. Atau janji bagi tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi sekarang, tidak. Tetapi sekarang jika Bapa sudah memberi kita janji yang paling indah ya. Ketika Bapa Surgawi memberi kita janji yang paling indah. Ketika Bapa kita memberikan janji yang paling indah kepada kita, kita menciptakannya. Lalu, menyanyikannya sesuai giliran yang tepat. Tanpa terasa, kita pun menumbuhkan iman yang penuh ya. Iman yang sepenuhnya penuh. Kalau Bapa memberi seseorang janji yang sangat indah, tetapi orang itu malah melupakan janji ini, apakah itu akan terwujud? Saudara Shibwa berpendapat, jika tanpa terasa Bapa memberi kita yang paling indah, tetapi kita semua melupakannya. Mungkin janji itu belum tentu terwujud, karena lupa. Itu membuktikan bahwa dia tidak menumbuhkan hati yang beriman. Tidak punya iman. Maka janji yang Allah berikan kepadanya menjadi sia-sia. Tetapi jika orang itu memiliki iman, Allah akan dengan teguh tak tergoyahkan memberikan janji yang paling indah kepadanya. Justru karena itulah, setelah kita selesai bernyanyi, setelah kita selesai belajar sekali, kesaksian Yohanes selesai dipelajari, lalu dipelajari lagi sekali. Selesai belajar Matius. Setelah selesai belajar Yohanes lagi. Belajar Yohanes lalu belajar Lukas. Belajar Lukas, lalu belajar Markus. 4 kitab ini, menceritakan kepada kita anugerah surgawi kita. Yang mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sebelum kita mempelajari keempat kitab ini dengan teliti sebelumnya. Pengenalan kita akan Tuhan tidaklah terlalu dalam. Hati yang mengasihi Tuhan mungkin juga tidak terlalu dalam. Tetapi makin belajar maka, makin mengenal, makin belajar maka makin percaya. Makin belajar maka makin teguh percayanya. Benar-benar ajaib. Maka semua berkat yang indah ternyata semuanya datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah kita belajar sekali, kita belajar lagi. Pokoknya hanya 4 kitab Injil. Keempat kitab Injil itu dipelajari bergiliran. Setelah selesai satu putaran, belajar kitab berikutnya lagi. Setelah selesai kitab berikutnya, putaran ini dipelajari bergiliran. Maka kita tahu kehidupan kita dapat mencapai anugerah surgawi melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang dikaruniakan kepada kita untuk memperoleh Allah yang agung. Gambar kemuliaan. Hingga cahaya kemuliaan. Dengan kemuliaan dikembalikan kepada Bapa, datanglah Tuhan. Amin.